saya Ezra Mefiana Simanelang dan Hani Rahmawati. Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Kabar aku alhamdulillah hari ini baik. Kabar kakak gimana? Sehat aja, sehat. Sobat Adiaksa di rumah pasti sehat dan baik-baik juga kan ya? Sehat-sehat dan pastinya harus tetap semangat Kak. Iya. Karena di sini kita mau berbagi informasi nih Kak. Oh iya, seputar apa nih kak? Ini sekarang ini lagi rame-ramenya nih tentang seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 Kak. Pasti banyak Sobat Adiaksa yang mencari informasi tentang seleksi ini Kak. Iya, pasti banyak ya Sobat Adiaksa yang mau tips and trick gimana sih masuk Kejaksaan Republik Indonesia ini gitu ya. Iya, pada hari ini kita mau ngobrol bersama dua narasumber kita yang spesial Kak. Siapa aja nih kak? Nah, di sini kita sudah ada dua narasumber. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Hani, terima kasih Mbak Ezra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli. Saya kebetulan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar. Saya formasi calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Abang Zulfikar masuk CPNS Kejaksaan Republik Indonesia ini tahun berapa? Jadi saya masuk CPNS Kejaksaan Republik Indonesia ini tahun 2022 dan saya ikut formasi calon jaksa dan alhamdulillah ditempatkan di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Nah, Bang, Abang kan masuk Kejaksaan Republik Indonesia nih. Apa sih yang membuat Abang berminat untuk masuk instansi kejaksaan ini? Ya, jadi salah satu minat saya untuk masuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia ini, yang pertama adalah saya memiliki cita-cita dengan memiliki mimpi menjadi seorang jaksa, dan ditambah latar belakang saya merupakan seorang lulusan sarjana hukum, dan sarjana hukum itu merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang jaksa. Ya, sekarang kita ke Bapak Kasubagpin ya. Bapak, bagaimana sih informasi bisa nggak diberikan kepada Sobat Adiaksa terkait seleksi CPNS Kejaksaan RI pada tahun 2003 sekarang ini? Pada tahun 2023 memang instansi Kejaksaan Republik Indonesia ada membuka kesempatan kepada para pemuda dan pemudi terbaik seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjadi adiaksa muda sebagai generasi penerus dari kejaksaan ke depannya. Nah, iya Pak. Sekarang kan lagi ada seleksi CPNS nih Pak. Apa saja sih Pak formasi seleksi CPNS di instansi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 ini Pak? Untuk tahun 2023 ini dari Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dari Kejaksaan Agung ya, itu sudah resmi mengumumkan. Jadi untuk formasi seleksinya pada tahun 2023 ini sebanyak 7.846 formasi. Jadi dari 7.000 ini terbagi lagi nanti formasinya untuk penerimaan. Yang pertama sebagai ahli pratama jaksa sebanyak 2.000 orang. Jadi untuk petugas barang bukti sebanyak 1.446 orang, pengelola penanganan perkara sebanyak 2.142 orang, dan untuk formasi nanti pegawai yang menjadi penjaga tahanan sebanyak 2.258 orang. Berarti banyak nih Kak yang Kesempatan untuk Sobat Adiaksa di rumah untuk bergabung dengan kejaksaan. bergabung dengan kita. Lalu pada saat ini Pak, sudah sampai tahap apa seleksinya di CPNS Kejaksaan RI ini? Jadi terkait ini ya Mbak Hani, terkait seleksi CPNS pada Kejaksaan Republik Indonesia ini pada tahun 2023 ini sampai pada saat ini sudah sudah pada tahap seleksi hasil sanggah, dan untuk tahapan-tahapan selanjutnya jadi masih menunggu jadwal pelaksanaan tes ini untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD. Tes SKD ini atau kompetensi dasar ini
merupakan tahap awal pada seleksi CPNS yang berisi pengetahuan tentang soal-soal pengetahuan dasar. Jadi setelah masa sangga kan nanti menunggu jadwal untuk apa? Untuk tes pertamanya itu tes SKD tadi ya. Nah sekarang kan sudah tahap SKD nih, kita tanya sama yang lebih fresh nih, Ya, Bang masih Zul fresh. nih. Apa sih Bang yang harus dipersiapin untuk seleksi kompetensi dasar untuk seleksi CPNS ini Bang? Boleh? Ya, jadi dalam tes seleksi kompetensi dasar itu ada 3 yang nantinya teman-teman calon direksi muda ini akan diuji. Yang pertama itu adalah tes terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Di mana dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK ini teman-teman calon direksi muda akan di-challenge terkait dengan pengetahuan kebangsaan. Lalu yang kedua adalah tes intelijensi umum, di mana dalam tes intelijensi umum ini calon direksi muda akan di-challenge terkait dengan pengetahuan logika, numerik, dan figural. Dan yang ketiga itu adalah tes kepribadian, di mana dalam tes kepribadian ini teman-teman calon direksi muda ini akan diidentifikasi terkait dengan apakah kepribadiannya sudah masuk dalam syarat pelayanan publik yang dalam Kejaksaan Republik Indonesia. Kan kalau dari 3 tes itu pasti mempunyai target ya kayak, atau kita sebut biasa passing grade. Nah, dari masing-masing tes itu ada nggak sih passing grade itu berapa gitu? Ya, jadi kalau dalam passing grade dalam SKD itu dia memiliki beberapa poin yang berbeda. Untuk tes wawasan kebangsaan sendiri itu adalah minimal 65 poin. Lalu terkait dengan tes intelijensi umum atau TIU itu minimal dia 85 poin, dan TKP atau tes kepribadian itu minimal 166 poin. Berarti kita bisa melihat ya Pak, kita itu lulus atau enggaknya pada saat tes. Iya. Kita udah tahu nih. Karena ada ukurannya ya, nilainya berapa. Kalau kita di atas itu pasti kita lulus ya. Jadi semangat buat Sobat Adiaksa, belajar lagi ya di rumah biar bisa mencapai passing grade. Nah Bang, tadi kan Abang ceritain tentang passing grade nih. Pasti nanti kan di seleksi CPNS ada tahapan nih dari awal sampai akhir. Boleh ceritain nggak Bang tahapan dari awal sampai akhir seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia? Ya, jadi tahapan dalam penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia yang saya lalui kemarin tahun lalu. Yang pertama itu adalah pemberkasan atau administrasi yang teman-teman calon adiaksa muda kemarin sudah lewati ya di tanggal 20 September sampai dengan 14 Oktober. Lalu yang apabila teman-teman calon adiaksa muda telah lulus terkait dengan pemberkasan tersebut, maka akan dilanjutkan dengan yang namanya tes SKD atau seleksi kompetensi dasar tadi yang sudah saya jelaskan. Dalam SKD tadi ada 3 pokok materi yang ditanyakan, yang diujikan, yaitu yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan, yang kedua tes intelijensi umum atau TIU, yang ketiga adalah tes kepribadian atau TKP. Lalu setelah nanti teman-teman calon adiaksa muda ini lulus dari seleksi yang kedua, maka akan dilanjutkan ke seleksi yang ketiga, yaitu namanya seleksi kompetensi bidang. Dalam SKB ini dibagi lagi beberapa tahapan. Yang pertama itu tahun lalu saya dites terkait dengan ilmu hukum karena saya formasi dari calon jaksa. Lalu setelah tes mengenai bidang, maka akan dilanjutkan dengan terkait dengan tes kesehatan. Tes kesehatan yang dimana nanti calon adiaksa muda ini apakah sudah sesuai dalam fisiknya, itu sudah sesuai untuk masuk dalam persyaratan formasi yang dilamar. Lalu setelah tes kesehatan ada yang namanya tes psikotes atau psikologi ya. Lalu yang terakhir itu adalah tes wawancara, di mana tes wawancara ini nanti teman-teman calon adiaksa muda, kalau kami kemarin diwawancarainya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau dari staf ahli dari Kejaksaan Agung. Mungkin itu sih tahapannya. Ya. Untuk sesi administrasinya itu dilakukan secara online ya Bang ya? Untuk administrasi ya dilakukan secara online. Pasti banyak ya dari Sobat Adiaksa yang mengalami kayak kekeliruan seperti menaruh imatrai atau surat keterangan sehatnya gitu kan ya. Terus kalau misalnya dari Sobat Adiaksa ini ada yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, gimana itu Bang? Nah, untuk teman-teman calon adiaksa yang memang nantinya dinyatakan tidak lulus dalam pemberkasan, teman-teman nanti bisa melakukan sanggah yang akan diberikan di website SSDN BKN dalam waktu yang ditentukan.
Jadi ada masa sanggah ya Bang ya, Iya. untuk diperbaiki lagi gitu ya Bang ya. Oke, jadi jangan khawatir ya buat Sobat Adiaksa. Nah, saya ingin bertanya lagi nih sama Pak Kasbeskin, Pak, apa sih latar belakang pendidikan itu bisa menjadi calon jaksa, Pak? Oh, calon jaksa. Jadi ini penerimaan formasi Formasi calon jaksa ya. Karena calon jaksa ini kalau berdasarkan ketentuan, jadi latar belakang itu harus sarjana S1 hukum. Jadi sarjana hukum, terus harus juga ilmu hukum. Karena kenapa harus hukum? Karena ini tadi, kenapa harus sarjana juga? Karena setelah lulus nanti ikut tes nih sekarang calon jaksa dinyatakan lulus. Nanti pengangkatan dia langsung menjabat golongan 3A. Jadi kayak misalnya ada pengawal tahanan kan, setelah lulus dia nanti jabatan golongannya di kepegawaian itu kan golongan 2. Kalau untuk calon jaksa, karena dia juga dari hukum, karena kan jaksa pasti bergelut di bidang hukum dong. Ya kan, masa sarjana ekonomi syarat untuk jadi jaksa sarjana ekonomi kan nggak nyambung tuh. Nah, itu tadi karena jaksa pun itu dari itu tadi jadi harus nanti penempatan dia jadi golongan 3. Jadi setelahnya kalau pertama tuh 3A. Berarti Sobat Adiaksa harus memperhatikan ya Pak di ijazahnya dan latar belakang pendidikannya itu harus disesuaikan ya Pak ya, Ya. dengan persyaratannya gitu ya Pak ya. Untuk CPNS Kejaksaan Republik Indonesia ini nantinya setelah lulus akan ditempatkan di mana saja Kak? Ini setelah dinyatakan lulus nih semua Iya. semua tahapan seleksi semua, Ya. terus pas akhir dinyatakan lulus. Bukan langsung jadi pegawai negeri loh kan. Ini dulu, ini namanya kan calon pegawai negeri sipil kan. Ya. Jadi setelah lulus dia jadi calon pegawai negeri sipil. Cuma di mana dia dapatnya kan penempatannya. Kalau untuk semua penempatan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi bisa di Aceh, bisa di Medan, bisa juga di Kalimantan, Sulawesi, di Jawa, dan bisa juga di Papua. Jadi seluruh Indonesia penempatannya. Jadi tidak sesuai dengan domisili ya Pak ya, bisa ngacak di mana aja ya? Iya, karena kalau sudah masuk di kejaksaan Siap kan ditempatkan, kan ada tuh nanti di salah satu ini kan ada tuh Pernyataannya, Pak ya? bersedia ditempatkan di mana saja. Iya, Gitu. Tapi jangan ini juga kan, misalnya kalau logatnya Sunda tuh nanti Pak kalau saya bersedia di mana saja. Kan kalau nggak Sunda, tahu-tahu dapatnya di mana di Bengkulu. Kan ada tuh daerah mana tuh. Iya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, dan Sobat Adiaksa di rumah juga pasti pengen tahu nih gimana sih pengalaman Bapak selama bekerja di kejaksaan ini Pak? Oh, pengalaman ya. Kalau pengalaman banyak sih. Karena Yang paling seru gitu Pak. seru semua. Seru semua. Karena saya masuk itu dulu tesnya tahun 2000 ya. Jadi mulai dinas di tahun 2001. Itu penempatan langsung keluar dari, saya masuk dulu dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Terus keluar penempatan yang dapatlah di Kejari Pangkal Pinang pertama kali. Di sini berarti. Iya, jadi dulu masih gabung sama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dan provinsinya itu kan belum pecah juga. Setelah jadi provinsi sendiri, terus pecah nih dari Sumsel, jadi Kejaksaan Tinggi sendiri kalau sekarang kan. Nah, dulu. Kalau pengalaman sih ya macam-macam lah, karena selama 22 tahun ya kurang lebih ya saya berdinas, udah paling tidak udah 6-7 provinsi. Ini yang uniknya ini kan, tantangan tiap-tiap daerah itu kan beda-beda nih. Adat istiadatnya juga beda-beda kan. Terus untuk penanganan kita perkara pun berbeda-beda. Karena nggak bisa kita samakan nih, misalnya adat orang Jawa nih halus nih, terus kita samakan dengan adat orang Papua, itu pasti beda itu nggak mungkin kan. Dan penanganan perkara terus dinamika masyarakatnya kan berbeda. Nah di situ yang kita senang ya, terus karena kita pindah-pindah tempat nih, suka dukanya kan kita jadi banyak teman, banyak keluarga, jadi
Cuma kadang dukanya itu tadi, kadang-kadang kita terpisah dari keluarga. Ya, kadang-kadang karena kita ini kan pindah-pindah terus nih, kadang dibawa nih anak istri dibawa, kadang-kadang enggak juga, kadang-kadang iya. Tapi yang pasti banyaklah pengalaman, baik itu suka duka ya kan, ada juga tantangan, baik karena namanya jaksa ya, kita ini kan berhadapan dengan kriminal ya. Kadang-kadang adalah kita dapat namanya itu teror atau ancaman, tapi ya gimana lagi kan, kita harus siap. Seperti kata Pak Zul nanti, kalau setelah jadi jaksa nanti harus siap lah ya kan, siap mentalnya harus ini ya kan. Itu kurang lebih suka duka ya. Nah, jadi buat sobat-sobat, iyalah harus inilah jadi jaksa ya kan, harus berani, harus tegas, iya semangat. Oke. Kalau Bang Zul gimana nih pengalamannya selama bekerja di kejaksaan ini? Untuk pengalaman mungkin karena saya masih baru ya, masih 1 tahun di bergelut di bidang di kejaksaan. Mungkin bukan pengalaman ya, tapi ilmu ya, ilmu dari senior juga memang banyak yang memang di kampus gitu, yang secara teori yang belum saya dapatkan di kampus itu secara prakteknya ada di sini gitu. Lalu juga senior juga emang membantu sekali terkait dengan bagaimana sih menjadi praktisi hukum gitu. Contohnya seperti membuat dakwaan, tuntutan, atau melakukan pemeriksaan terkait terhadap saksi atau permintaan keterangan. Seperti itu sih. Terus selama tahun di sini gimana Bang Zul? Apa udah ada gandengan? Apa udah ada gandengan nih? Kan belum ada. Mungkin biasa yang nanya siapa tuh, abang siapa gitu kan? Di sini abaikan ya, pertanyaan itu kalau yang sebelah sini abaikan ya. Oh iya, pokoknya diabaikan, geser dulu gitu. Belum ya Bang ya? Belum ada. Belum ada. Sobat Adiaksa masih single ya. Cari jaksa ini ya kan. Sobat Adiaksa masih ada peluang ya. Ini Abang Zul ini masih single. Ya, terima kasih Bapak dan Abang udah Terima kasih, meluangkan Mbak waktu untuk Reza. berbagi Mbak informasi. Tentang seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 ini. Sering-sering lo diundang kita. Ya, terima kasih. Iya Pak. Semua. Oke Sobat Adiaksa, udah gak kerasa ya, udah di penghujung acara podcast kita hari ini. Jangan lupa ya untuk mendukung kita biar bikin podcast terus tiap hari. Gimana kan caranya? Untuk like, komen, dan subscribe serta memfollow seluruh akun media sosial Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang agar kita tetap semangat untuk podcast selanjutnya. Kak. Iya benar. Iya. Oke, sekian dari kami. Sampai Sampai jumpa di jumpa podcast podcast berikutnya. Gitu kan sih? Berikutnya lanjutin. Oke, deh.